Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang saya banggakan, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali bertemu lewat pembelajaran pendidikan of entrepreneurship. Pagi ini kita akan membahas tentang passion. Ya, mungkin di antara kita belum memahami betul apa itu arti passion. Tapi sebelum Bapak mau jabarkan atau menyampaikan apa pengertian passion sesungguhnya, beberapa hal akan Bapak sampaikan untuk membuka wawasan kita. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Setelah kita mengalami pembelajaran ini, diharapkan kita mendapatkan dan memahami pengertian passion. Yang kedua, setelah kita mengalami pembelajaran ini, kita atau siswa mampu untuk melaksanakan proyek sesuai dengan passion. Anak-anak yang saya banggakan, sebelum kita lanjutkan persentase ini, Bapak mau mengajak kita dulu untuk mohon berkat dari Tuhan supaya kita semua dimampukan untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Marilah kita berdoa masing-masing di tempat. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak sekalian, sudahkah kamu mengerjakan proyekmu? Apakah kamu sudah mengerjakan proyek entrepreneurship sesuai dengan passion? Apakah proyek kamu dikerjakan dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman kamu? Jika iya, apakah kalian mengerjakan sudah sesuai dengan passion masing-masing? Nah, anak-anak, pada waktu yang lalu ketika pandemi COVID 2019, ada siswa yang memilih untuk berkolaborasi. Tetapi sesungguhnya bahwa diharapkan untuk mengerjakan proyek ini tidaklah menjadi ideal kalau itu berkelompok. Satu kelompok ada 3 orang. Kenapa? Karena walaupun kita anggap passion kita sama dengan teman kita, namun sesungguhnya sulit untuk memadukan passion di antara kita, maksudnya di dalam kelompok itu. Jadi idealnya itu dilakukan sesuai dengan pribadi masing-masing atau perorangan, ya, stand alone, ya, berdiri sendiri. Nah, situasi pandemi COVID 2019 ini ya tepat sekali untuk melakukan proyek itu dengan sendiri, tidak berkolaborasi, ya. Jadi idealnya untuk melaksanakan passion itu dalam proyek itu dilakukan dengan sendiri, sehingga benar-benar akan nampak dan muncul bahwa ketika kamu mengerjakan proyek itu adalah bagian daripada passion. Masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya arti daripada passion. Namun sebelum masih Bapak membuka wawasan kita, sebelum Bapak menyajikan pengertian atau definisi daripada passion itu,
Sesungguhnya masih banyak di antara kita melakukan proyek ikut-ikutan. Nah, melakukan proyek karena terlihat lebih gampang. Melakukan proyek tidak terlalu repot mengerjakannya. Nah, ini adalah hal yang tidak sesuai dengan passion. Padahal mengerjakan project of entrepreneurship itu harus sesuai dengan passion kita. Mengapa? Jika tidak sesuai dengan passion atau ikut-ikutan, terlihat lebih gampang, tidak terlalu repot, maka hasilnya tidak baik atau tidak mendukung cita-cita kita di masa depan. Nah, jika kita mengerjakan proyek tidak sesuai dengan passion kita, maka hasilnya tidak akan bertahan lama. Udah pasti itu. Hanya sifatnya sesaat saja atau sementara. Nah, sering itu dijumpai pada teman-teman kita pada proyek yang lalu. Tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Ya. Berikut contoh siswi yang mengerjakan proyek sesuai dengan passion. Salah satu kelompok siswi di SMP Santo Ignatius. Nah, dalam bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan judul proyeknya ya, menulis buku cerita. Menulis buku cerita. Nah, mungkin kamu kenal kakak kelasmu sekarang ini berada pada kelas 9. Itulah dahsyatnya sebuah passion ketika tadi kamu melihat kakak kelasmu ya, tadi hasil karya atau hasil proyeknya dapat menghasilkan satu buku yang bermutu karena memang dilakukan sesuai dengan passion ya. Luar biasa kalau proyeknya dilakukan dengan passion. Nah, sekarang kita akan masuk ya pengertian daripada passion itu. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan passion? Nah, sulit untuk mendefinisikan apa itu passion. Tetapi beberapa hal di bawah ini akan Bapak tampilkan untuk mencoba menggiring kita, oh ya, bahwa passion itu rupanya seperti ini. Nah, jika ingin mengenal apa itu passion, lihatlah atau pikirkanlah hal-hal berikut. Ya. Hal-hal yang paling kamu nikmati dan paling bisa mendatangkan kebahagiaan atau kepuasan saat mengerjakannya. Ya. Berikutnya, hal-hal yang membuat kamu antusias sehingga menyedot perhatian dan pikiran kamu dengan cara yang positif. Things that thrill and fuel you. Hal-hal yang menggetarkan dan mengobarkan Anda. Jadi tidak asal-asalan. Selanjutnya, hal-hal yang saat mengerjakannya waktu berlalu tanpa terasa dan kamu serasa terserap atau tenggelam di dalamnya. Jadi tidak membosankan ya. Jadi kalau ketika kamu mengerjakan proyekmu ada rasa jenuh, bosan, nah itu berarti kamu belum melakukan sesuai dengan passion. Berikutnya, hal-hal yang kamu tidak perlu disuruh untuk melakukannya, ingin kamu kerjakan selama hidup
dan tidak pernah terpikir untuk meninggalkan. Jadi keinginan yang tinggi untuk melakukan itulah dia passion. Selanjutnya, hal-hal yang kamu rindukan dan sangat terasa ada yang hilang saat tidak mengerjakannya. Ya, itulah ungkapan seperti itulah yang sering digunakan orang saat diminta menjelaskan passion. Maaf, ya. Jadi hal-hal yang sudah barusan Bapak sampaikan, itulah yang sesungguhnya bagian daripada passion. Walaupun banyak juga orang beruntung dikaruniai bakat yang sesuai dengan passionnya, sebaliknya banyak orang mengembangkan skill yang sejalan dengan passionnya, meskipun bakatnya sendiri dalam bidang tersebut tidak luar biasa, karena passionnya mendorongnya untuk terus melatih skill tersebut. Nah, lihat, ada dua perbedaan di sini. Yang tidak termasuk pada passion, not passion. Contohnya, Juni merupakan seorang yang berbakat menulis. Ia mampu menghasilkan tulisan-tulisan yang cerdas, tajam, kadang-kadang juga puitis dan menyentuh. Tetapi baginya menulis adalah sesuatu yang melelahkan. Ini lihat, tetapi baginya menulis adalah sesuatu yang melelahkan dan tidak sama sekali. Biasanya ia menghasilkan tulisan bila memang diharuskan untuk menulis. Nah, misalnya untuk tugas sekolah, kemudian untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, yang masuk passion, it is passion, adalah Yesi merupakan seorang yang senang sekali berbicara di depan forum atau banyak orang. Kalau sudah memegang mikrofon, ia jadi terkesan percaya diri dan enjoy sekali menjadi pusat perhatian. Padahal kalau boleh dibilang, he wasn't real a natural public speaker. Tetapi dia terus maju dengan modalnya, ya, yang pas-pasan itu. Jadi walaupun dia bukanlah menjadi public relation atau yang sesungguhnya, tetapi dia tidak menyerah, ya, walaupun pas-pasan di awal, perlahan tapi pasti, dengan terus maju, pantang mundur dan pantang malu. Saya melihat perkembangannya dalam hal public speaking, dan yang lebih penting, dia menikmati setiap menit. Ya, saya ulangi, dia menikmati setiap menit dari mikrofon memotretnya. Nah, anak-anak, Bapak mau mencoba memberi penajaman perbedaan passion dengan hobi. Jadi sering kita menganggap hobi itu sama dengan passion, padahal itu hal yang sangat berbeda. Banyak yang mengira bahwa hobi sama dengan passion, padahal hobi dan passion adalah hal yang berbeda. Meskipun kadangkala passion itu bermula dari hobi kita. Salah satu contoh mudahnya yang membuktikan hobi dan passion itu dua hal yang berbeda, yaitu misalnya orang yang mempunyai hobi menyanyi tidak selalu memiliki passion untuk menjadi penyanyi, iya kan? Ya, jadi itu hobi. Sedangkan passion sendiri bukan hanya sekedar kegiatan atau aktivitas
yang kamu sukai semata, tetapi juga biasanya bermanfaat untuk orang lain, memberikan dampak untuk orang lain. Orang yang memiliki hobi menggambar hanya menghabiskan waktu segenggamnya, maksudnya waktu senggangnya, dengan menggambar sesukanya tanpa ada usaha untuk belajar lebih mengenal hal tersebut. Nah, simpulan mengenai passion. Passion dapat diartikan lebih dari sekedar keinginan, minat, kemauan, dan semangat. Passion merupakan hasrat yang sangat kuat untuk muncul dari dalam diri kita, ya, kemudian menjadi sumber energi yang tak ada habisnya. Jadi datang dari dalam diri kita, ya. Ketika mengerjakan sesuatu yang merupakan passion, kita akan mengerjakannya dengan gembira, sepenuh hati, dan maksimal. Itu sebabnya orang yang bekerja dengan passion terlihat seperti tidak pernah lelah dan bosan. Mereka selalu bersemangat dan antusias. Nah, demikian anak-anak penjelasan tentang passion. Mudah-mudahan kamu sudah mengerjakan proyekmu sesuai dengan passion, ya. Ada indikator yang sudah Bapak sampaikan di atas tadi, supaya itu bisa dikatakan bagian daripada passion kita sendiri. Nah, tugasnya sekarang tuliskanlah refleksi kamu dengan jujur. Apakah proyek yang kamu kerjakan pada semester ini sudah sesuai atau belum dengan passion kamu, ya. Nah, itu nanti kamu paparkan dalam buku catatan POE, dan kemudian foto, dan foto itu diupload, kirimkan ke form yang sudah Bapak siapkan. So do the project with your passion. Begitulah, lakukanlah proyekmu dengan passion. Melakukan proyek dengan sungguh-sungguh datang dari dalam dirimu sendiri, hasrat yang sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan hasil yang berdampak bagi dirimu dan bagi orang lain. Thank you for your attention, and then continue to what I say before finish the presentation. Ya, anak-anak, kerjakanlah itu dalam beberapa menit ke depan, kemudian sebelum habis waktunya kamu sudah kirimkan, ya, kamu sudah kirimkan. Demikian, terima kasih, selamat mengerjakan tugas dan tetap berada di dalam Google Classroom. Thank you.